Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Widya Sri Utami, Ilmu Perpustakaan kelas B, NIM 1304011919378. Di sini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana sih cara mengakses salah satu e-jurnal, yaitu Cambridge Core. Nah, sebelum kita mengaksesnya, kita tuh harus tahu dulu apa sih tujuan kita dalam pengaksesan tersebut. Nah, tujuan dari pengaksesan dan melakukan penelusuran di portal e-jurnal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi para penggunanya. Lalu kita juga perlu tahu nih, sebenarnya ada 3 jenis tipe kebutuhan informasi, yaitu tipe kebutuhan FIN, SIN, dan MIN. FIN yaitu Verified Information Need. Tapi kebutuhan dengan cara FIN ini tidak dapat digunakan dalam jurnal Cambridge Core karena FIN menggunakan cara Advanced Search, sedangkan pada Cambridge Core hanya fokus pada Basic Search. Lalu selanjutnya tipe yang kedua yaitu SIN atau Conscious Topical Information Need. Pada SIN, seseorang sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan informasinya, tetapi dia masih ingin mencari-cari nih hal yang lain dan cenderung mengeksplor, sehingga hasil pencarian masih beragam. Pencarian SIN dilakukan menggunakan Basic Search, makanya bisa nih dilakukan pada Cambridge Core. Lalu yang terakhir yaitu MIN atau Middle Topical Information Need. Tipe kebutuhan yang terakhir ini digunakan saat pengguna ingin menjelajahi topik yang belum diketahui. MIN mengeksplorasi informasi terlalu luas dan tidak secara langsung menunjukkan informasi yang akurat dan relevan yang kita butuhkan dalam pencarian informasi. Penerapan MIN dilakukan menggunakan cara browsing. Lalu selanjutnya, dalam upaya penelusuran kita harus memperhatikan recall dan precision. Recall sendiri merupakan seluruh informasi yang dimunculkan sistem TBI, di mana informasi tersebut dianggap tepat oleh sistem atau mesin. Sedangkan precision merupakan seluruh informasi yang dimunculkan sistem TBI, di mana informasi tersebut dianggap tepat oleh user. Recall dan precision harus diperhatikan agar pengguna dapat menelusur secara efektif dan efisien. Recall memiliki kelebihan, yaitu user dapat mengeksplorasi lebih banyak dari hasil informasi yang ditampilkan. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang banyak dan lama untuk menelusuri sebuah informasi. Sedangkan precision sendiri memiliki kelebihan dapat menghemat waktu dalam menemukan informasi sesuai yang kita inginkan sesuai query yang kita ketikkan. Lalu ada pula kekurangannya, yaitu jika terlalu rinci merumuskan query, justru maka kita tuh tidak akan menghasilkan atau tidak akan menemukan result apapun atau tidak akan memunculkan apapun. Nah, penerapan pada portal jurnal Cambridge Core yaitu akan lebih menghasilkan sebuah recall daripada precision, karena Cambridge Core menggunakan metode Basic Search. Lalu kita akan mencobanya di portal e-jurnal Cambridge Core. Untuk lebih memaksimalkan recall dan precision, kita dapat melakukan optimalisasi pada search box. Optimalisasi ini bertujuan agar result dari keyword atau query yang akan terpanggil lebih spesifik ke keyword atau query yang tadi kita ketikkan. Untuk melakukan optimalisasi search box sendiri, kita bisa menggunakan tanda kutip yang diletakkan pada keyword atau query kita. Misal kita akan mengetikkan contoh, misal kita mencari information retrieval. Tanpa tanda petik, kita mengetikkan information retrieval. Lalu tampilan yang akan muncul ketika kita mengetikkan query atau keyword tersebut tanpa menggunakan tanda petik, hasilnya akan seperti ini. Dan hasil atau result
yang akan muncul ketika kita mengetikkan keyword tersebut sejumlah sebanyak 107.461. Nah, sekarang kita coba mengetikkan keyword yang sama atau query yang sama, tapi dengan menggunakan tanda petik terlebih dahulu. Kita search, lalu yang akan muncul tampilannya sebenarnya sama, tapi result yang muncul, hasil yang muncul ketika kita mengetikkan information retrieval dengan tanda petik sebelumnya yaitu lebih spesifik. Ternyata hasil yang akan muncul hanya 340, sedangkan tadi 100.000 lebih. Nah, selain itu, dalam jurnal Cambridge Core hanya terdapat fasilitas penelusuran berupa basic search saja yang bisa digunakan dengan mengetikkan satu query dengan hasil yang akan lebih luas. Cambridge Core tidak menyediakan fasilitas penelusuran advanced search. Pada jurnal Cambridge Core, basic search digunakan dengan kita mengetikkan query yang kita miliki pada search box. Di sini query yang kita miliki contohnya information. Kita ketikkan information terlebih dahulu, lalu kita search. Kemudian setelah itu kita dapat kan tampilannya seperti ini, sama seperti yang tadi, tapi kita melihat kolom akses ini. Di sini ada tulisan only show content I have access to, lalu kemudian ada only show open access. Di sini kita bisa lihat ya jumlah, jika kita memilih only show content I have access to akan berjumlah hasilnya itu 38.000 sekian. Sedangkan ketika kita memilih only show open access, hasilnya akan lebih mengerucut menjadi 2.000 sekian. Nah, only show open access itu kita centang ketika untuk kita yang ingin hasil penelusurannya itu yang bisa kita akses saja gitu loh. Makanya kan open access. Nah, ini bisa kita akses semua dan tandanya gembok terbuka seperti ini. Nah, 2000 sekian ini semuanya bisa kita akses, bisa kita download, bisa kita simpan. Namun ketika kita memilih only search content I have access to, ini tuh akan menampilkan lebih banyak, namun yaitu kita tidak bisa saja yang kita pilih itu tidak bisa kita download. Namun jika kita ingin hasil keseluruhan dari yang kita ketikkan itu, kita tidak perlu mencentang only search content access to, sehingga akan muncul hasil yang dapat kita akses, yaitu only show open access. Setelah menjelaskan cara penggunaan fitur search, lalu masuk pada desain pola pencarian. Untuk melakukan penelusuran informasi yang berada di Cambridge Core ini, pertama kali kita menemukan keyword atau query. Keyword ini dapat didapatkan dari brainstorm usernya sendiri atau bertanya kepada teman maupun pustakawan yang bertugas di perpustakaan yang kita datangi pada saat itu. Keyword atau query dapat dikembangkan melalui tajuk subjek dan thesaurus. Dalam melakukan proses pencarian informasi tersebut, terdapat suatu fasilitas atau dapat disebut dengan desain pola pencarian informasi. Sedangkan desain pola pencarian yang berada di Cambridge Core ini terdapat beberapa macam, yaitu autocomplete, autosuggest, best first, federated search, faceted navigation, pagination, dan yang terakhir yaitu actionable result. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu autocomplete dan autosuggest, merupakan fitur yang memberikan rekomendasi secara otomatis ketika
kita atau user mengetikkan query atau keyword di search box. Contoh lagi, kita mengetikkan kata information pada search box. Lalu kita search. Lalu akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, seperti itu. Akan muncul autocomplete seperti legal information, management, dan lain-lain. Fitur ini juga bermanfaat seandainya kita masih asing atau ragu dengan query yang kita masukkan. Itu benar atau salah dan membantu menyingkat waktu. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu selanjutnya yaitu Best First. Adalah salah satu fasilitas yang menunjang dalam pencarian informasi. Best First ini merupakan cara sistem temu balik informasi yang secara otomatis menyajikan hasil yang relevan dengan query atau keyword yang dimasukkan oleh user dan mengurutkannya berdasarkan hasil yang terbaik menurut portal jurnal yang digunakan. Penerapan Best First ini di Cambridge Core ialah ketika mencari informasi, kita search informasi, terdapat beberapa hasil teratas yang diurutkan berdasarkan hasil terbaik menurut jurnal yang digunakan. Saat kita mencari informasi, maka hasil teratas adalah sebuah chapter yang ditulis oleh Serge Christopher yang berasal dari Paris. Nah, ini dia. Lalu selanjutnya ada Faceted Navigation. Faceted Navigation merupakan salah satu pola pencarian yang mempermudah temu balik informasi dan membantu menspesifikasikan query atau keyword yang kita punya. Contohnya yaitu pada saat kita mengetikkan information. Kita mengetikkan information ini, pada search box akan muncul semua pencarian yang berkaitan dengan query information tersebut, yaitu sebanyak 100.000 lebih. Nah, untuk menspesifikasikan dan mempermudah pencarian, kita dapat menggunakan fitur filter yang ada di sebelah kiri dari tampilan tersebut. Filter ini akan membantu seseorang mendapatkan informasi yang diinginkan. Contohnya, saat kita menggunakan filter konten tipe, kita contoh mengeklik artikel, maka hasil yang akan muncul itu hanya informasi yang berbentuk artikel saja. Lalu kita dapat tidak hanya itu, kita itu juga bisa mengkombinasikan dengan filter lain. Kita ambil contoh yaitu filter by subject. Filter by subject. Nah, seperti ini. Lalu kita show more. Ada banyak subjeknya. Lalu kita mengetikkan computer science. Kita mengkomunikasikan information dan computer science. Maka hasil yang akan muncul adalah hasil disajikan dalam bentuk artikel dan berkaitan dengan computer science, seperti information generation, lalu ada juga primary information, ada information generation during design, information important in design effort. Selain itu, kita dapat mengkomunikasikannya dengan filter lain seperti author. Di sini jika kita sudah mengetahui siapa sih penulisnya, lalu subjek tadi, tags, subjek, tags, jurnal, kalau kita mau cari jurnal, dan yang lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang pagination. Pagination adalah fitur untuk mengatur tampilan halaman pada portal jurnal. Dalam portal Cambridge, penerapan pengaturan halaman ini dapat dilihat dari masing-masing penelusuran. Contohnya yaitu saat kita tadi keyword kita adalah information.
Lalu kita mengeklik salah satunya. Kita contoh mengklik information generation during design. Maka di situ akan muncul tampilan yang menyajikan sebuah deskripsi. Nah, abstrak ini deskripsi yang dapat membantu kita memilih informasi yang kita inginkan seperti kontrak, doi, dan publisher. Dan yang terakhir yaitu actionable result. Actionable result adalah langkah terakhir dari proses penelusuran. Ketika suatu informasi didapatkan, maka pengguna akan melakukan tindakan selanjutnya. Contohnya yaitu pada artikel information generation during design yang tadi kita klik itu, kita dapat melakukan proses mendownload, membagikan melalui Kindle, G Drive, lalu Dropbox. Kita ambil contoh, kita akan mendownload PDF artikel tersebut. Kita klik ini. Maka kita dapat menekan logo PDF yang tadi itu, dan kita dapat mendownload artikel tersebut dengan memencet tanda unduh ini. Lalu setelah uraian yang tadi dari awal saya jelaskan itu, kesimpulannya adalah pada jurnal Cambridge Core terdapat beberapa fitur yang dapat membantu penelusuran informasi. Namun tidak semua fitur pencarian informasi dapat digunakan pada jurnal ini. Selain itu, jurnal Cambridge sendiri tidak menyediakan fitur advanced search sehingga kurang cocok untuk seseorang dengan tipe kebutuhan informasi fin yang sudah saya jelaskan di 3 tipe kebutuhan informasi di awal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah ucap. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.